Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu sehingga kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa artinya menahan. Kata puasa berasal dari bahasa Arab yaitu syaum yang artinya menahan. Puasa, kita menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar saja, namun kita berpuasa menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Menahan lisan kita, menahan bicara kita, menahan perbuatan kita, dan menahan segala hawa nafsu sehingga dapat membatalkan puasa. Dalam ayat yang saya bacakan di atas, Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk berpuasa. Berpuasa diwajibkan di bulan suci Ramadan. Betapa mulia dan betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa ketika di bulan suci Ramadan saja. Memang masih terdapat hari-hari lainnya untuk kita melaksanakan ibadah puasa, namun yang wajib kita laksanakan itu terdapat di bulan suci Ramadan. Betapa agungnya dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu tahun Allah menghadirkan 12 bulan, yang mana satu bulan saja Allah minta untuk kita menjalankan ibadah puasa, yang mana 11 bulan lainnya silahkan kalian bekerja melakukan apa saja sekehendak hati kalian tanpa dibebani dengan ibadah puasa. Namun pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan, tolong kalian melaksanakan ibadah puasa. Wajib untuk kalian hukumnya melaksanakan ibadah puasa. Namun dengan sudah ringannya ibadah yang kita laksanakan, dengan sudah sangat mudahnya, tidak susah, tidak berat bagi kita menjalankan ibadah puasa ini, masih banyak kaum muslimin yang enggan melaksanakan ibadah puasa, masih lalai dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu alasan mereka tidak mengerjakan ibadah puasa, itu hanya mereka dan Allah yang tahu. Namun betapa sangat disayangkan, betapa sangat sedihnya baginda Rasul kita melihat keadaan umatnya di zaman sekarang, yang mana Rasulullah juga menyuruh untuk umatnya melaksanakan ibadah puasa. Bukan ada puasa sunnah dan ada puasa wajib, namun puasa sunnah itu cuma sunnah. Jika kita tidak ingin melaksanakannya ya sudah. Tapi kalau untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa kita ketika bulan suci Ramadan, dan itu kita diwajibkan untuk berpuasa dengan cuma mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sangat sedihnya Rasulullah SAW melihat keadaan umatnya di zaman sekarang, yang mana kenyataannya memang sudah begitu. Kita hidup di akhir zaman, yang mana zaman ini sudah kembali serupa dengan zaman jahiliyah sebelumnya. Kenapa saya sebutkan zaman jahiliyah? Yaitu keadaan umat di zaman sekarang sudah sama perlakuannya itu dengan zaman jahiliyah terdahulu, yang mana di zaman jahiliyah orang sama sekali tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki malu, dan itu juga terjadi dan juga dijalankan di zaman sekarang, yang mana dahulunya suka berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berzina, dan itu juga dilakukan zaman sekarang. Tidak jauh bedanya zaman sekarang dengan zaman jahiliyah dahulu. Betapa sangat disayangkan bagi baginda Rasul kita, Rasul pemimpin umat, karena kita menjalankan ibadah sangat lalai. Baginda Rasulullah SAW menangis di ujung
hayatnya, di ujung nafasnya, di ujung hidupnya, beliau masih saja memikirkan kita umatnya. Kita masih jauh, entah akan ada di dunia ini, entah akan tidak. Tapi Rasulullah sudah memikirkan kita, bagaimana keadaan kita di saat beliau akan pergi untuk selamanya. Di ujung hayatnya, ketika beliau sakaratul maut, beliau hanya menyebut ummati, ummati dan ummati. Beliau tidak menyebut istriku, beliau tidak menyebut anak-anakku, beliau tidak menyebut sahabat-sahabatnya. Kenapa beliau tidak menyebut istrinya yang tercinta, istrinya yang patuh dan tunduk kepada dia, dan anaknya yang soleh-soleha, patuh kepada ayahnya, dan sahabat yang selalu setia mendampingi dia di kala apapun. Beliau tidak memikirkan itu semua, tapi yang beliau pikirkan adalah kita umatnya, bagaimana kita umatnya kala beliau sudah tidak ada nanti. Ya memang kenyataan seperti itu. Beliau sudah tidak ada, Nabi Muhammad SAW jauh wafat meninggalkan kita umatnya, dan akhirnya kita tersesat ke kiri, tidak tahu arah, dan itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Allah mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa supaya kita bisa juga kita merasakan orang-orang yang kelaparan di luar sana, dan untuk memperbaiki hati kita, untuk membersihkan hati kita setelah 11 bulan kita bekerja, mencari nafkah, melakukan apa saja tanpa dibebani ibadah puasa. Dan pada bulan suci Ramadan ini hati kita dibersihkan, supaya nanti ketika lebaran, ketika habisnya bulan suci Ramadan ini, hati kita kembali bersih putih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu tujuan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tapi masih sangat banyak dilihat di luar sana orang yang lalai mengerjakan ibadah puasa. Entah lalai, entah mereka yang tidak tahu akan kewajiban dan perintah dari Allah. Itu mereka yang tidak melaksanakan ibadah puasa serta mempertontonkan kepada umum, kepada masyarakat ramai karena bahwa mereka tidak berpuasa. Itu mereka adalah orang muslimin, orang muslim, orang Islam, bukan orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan agama lainnya, tapi orang muslim. Orang yang muslim yang memiliki identitas muslim tapi hatinya sama sekali tidak mengenal Islam. Bagaimana tidak terjadi penistaan agama, sedangkan umatnya sendiri menistakan agamanya sendiri? Na'udzubillah min zalik. Padahal jika kita renungkan, jika kita hayati dan kita pikirkan betapa terdapat banyak kenikmatan yang terdapat di bulan suci Ramadan, begitu sangat luar biasa dan banyaknya kenikmatan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya kenikmatan yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini adalah terasa begitu hangatnya keluarga kita saat kita berbuka, saat kita sahur, kita berkumpul semua keluarga. Walau kita berkumpul ayah, ibu, kita berkumpul untuk makan, untuk minum, bercengkrama, yang mungkin pada bulan-bulan lainnya kita jarang menemui waktu-waktu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, hati gembira dan senang, bahagia, ikhlas karena Allah, dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan cuma mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diharamkan jasadnya dari siksaan api neraka. Belum kita melaksanakan ibadah puasa, baru kita menyambutnya dengan penuh sukacita, hati gembira dan ikhlas, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad kita diharamkan dari siksa api neraka. Begitu mulianya dan luar biasanya kenikmatan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian pada bulan suci Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, atau sering disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan, yang mana pada malam tersebut juga terdapat banyak kenikmatan dan hidayah yang dapat kita dapatkan. Itu bagi orang-orang yang beriman. Kita bisa menemui dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Kemudian di bulan suci Ramadan ada waktu yang paling mustajab, ada waktu-waktu yang paling bagus dan baik untuk kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berbuka puasa.
ketika kita akan berbuka puasa, saat azan kita bisa berdoa dan meminta kepada Allah yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, karena waktu itu adalah waktu yang cukup baik dan waktu yang bagus untuk meminta kepada Allah. Dung 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 dung, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak ya Allah. Berikanlah aku kepintaran dan kecerdasan ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku imam yang baik ya Allah, imam yang patuh kepadamu dan sayang kepadamu ya Allah, juga bisa menyayangiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku anak soleh ya Allah, jadikanlah aku anak soleha ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita minum, makan, itu waktu paling bagus untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita temui saat sekarang, termasuk juga saya, padahal saya tahu waktu itu adalah waktu yang baik untuk berdoa dan meminta kepada Allah, namun karena tadi yang sifatnya manusiawi, sudah 12 jam kita menahan haus dan lapar, sudah saatnya tiba berbuka, ya pasti makan dan dahulu yang dicari, dan lupa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu sedikit tausiah singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan tentunya juga bermanfaat bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya, entah ceramah, entah tausiah, entah sekedar cerita. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya di luar sana. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dari awal sampai akhir, masih bisa berkumpul dengan keluarga yang lengkap dan dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun berikut dan berikutnya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.